Salam rasa, sahabat kopi. Halo semuanya, saat ini kita akan ngebahas tentang mesin espresso entry level merek Stroker. Nah, ini mesinnya ini kecil, imut, tapi istimewa. Kenapa istimewa? Karena kualitas, performa, dan parts dari mesin ini itu kami develop sendiri dengan tim supaya mendapatkan performa yang optimal. Tapi yang paling penting adalah harganya terjangkau. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mau mulai usaha kopi kecil-kecilan, kedai, udah sangat mumpuni. Apalagi kalau dibuat rumahan, wah, udah bisa bikin kopi setara kedai atau kafe lah kalau di rumah ya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas secara detail apa aja sih kelebihan dari mesin ini ya. Karena fitur-fiturnya ini bener-bener menggiurkan. Tidak seperti mesin-mesin entry level lainnya. Apalagi tampilannya juga kece ya. Oke deh, langsung aja ya. Kita akan demokan dan juga kita akan jelaskan setiap fiturnya. So, check it out. Kita akan jelaskan tentang fitur dan bagaimana pengoperasiannya. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu untuk fitur-fiturnya. Fitur utama dari mesin ini adalah dia memiliki PID. PID itu apa? Secara gampangnya ya, simpelnya PID itu berfungsi untuk mengatur suhu pada saat brewing espresso, pada saat membuat espresso. Suhu airnya kita bisa atur. Lalu yang kedua, pompa dari mesin ini menggunakan pompa dari Itali ya, dengan kekuatan maksimal di 20 bar. Terus porta filternya juga sudah di 58 mili. Kita dapat 2 basket, yang double basket dan juga yang single basket ya. Terus juga ada hot water. Nanti hot water dia fungsinya akan dari steam wand sini. Ya, dan tentunya juga dia ada steamnya juga ya. Kalau kita mau bikin latte, kita mau bikin cappuccino dan lain-lain, kita bisa menggunakan steam ini. Jadi steam wand ini fungsinya ada 2. Itu dia untuk hot water dan juga untuk membuat steaming milk ya. Yang kedua kita bisa bikin steaming milk di sini. Sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara pengoperasiannya. Yang pertama adalah tombol on off. Tombol on off ini bisa kita tekan. Dia akan setting suhu sesuai yang sudah kita set sebelumnya. Ini untuk tombol on off. Lalu yang kedua ada tombol yang akan sering kita gunakan adalah 2 tombol ini, yaitu tombol untuk single cup dan juga untuk double cup atau single shot atau double shot ya. Lalu yang selanjutnya adalah tombol steam. Ini digunakan untuk membuat steaming berfungsi dan steam mulai berjalan. Jadi kita gunakan tombol ini. Fungsinya apa? Untuk mengatur suhu agar siap dipergunakan untuk menggunakan steaming milk ya. Oke, selanjutnya kita akan coba setting PID. Setting PID kita tekan tombol ini secara bersamaan. Nah, nanti akan berkedip. Nah, ketika berkedip kita bisa kurangi suhunya. Kita di suhu paling rendah di 90 derajat Celcius. Ya, paling tinggi di 96 derajat Celcius. Nah, ini berfungsi ketika kita mau untuk lebih ngulik ya, lebih ngulik kopi kita, ngulik espresso kita, hasil ekstraksinya seperti apa, suhu ini juga sangat berpengaruh. Oke, selanjutnya setelah kita setting PID tadi, kita bisa setting juga brew time. Ya, brew time tinggal kita pencet aja salah satu tombol di sini. Misal kita mau setting yang single shot atau yang single cup atau double cup, tinggal kita pencet aja, kita tahan, nanti dia akan berkedip. Nah, ini kebetulan settingannya di 33 detik. Kita bisa naikkan di 36, 37, 38 ya, kita bisa sesuaikan. Kalau sudah, kita tunggu aja, nanti dia akan kembali standby dan berarti memori tentang waktunya sudah terekam. Sama kalau yang double juga kita tahan. Nah, tinggal waktunya kita bisa atur sesuka kita. Paling tinggi di 59 detik. Tinggal kita tunggu aja, nanti dia akan standby lagi. Nah, ketika ada 3 lampu nyala dan gambar
display ini menunjukkan suhu, itu berarti sudah dalam mode standby. Oke ya. Oke, sekarang bagaimana untuk mengoperasikannya? Ya, simple. Ketika kita mau brewing, ketika mau mulai buat espresso, kita mulai ekstrak espresso, kita tinggal tekan aja, dan nanti dia ada fase yang kita sebut sebagai pre-infusion. Contohnya seperti ini. Nah, ini pre-infusion. Jadi dia mengeluarkan sebagian air sedikit demi sedikit untuk pre-infusion. Nah, setelah itu baru dia di sini extraction mode. Dia extraction full mode. Jadi untuk ekstraksi kopi sudah dimulai. Seperti itu. Jadi itu untuk mode ekstraksi espressonya, ya. Jadi kita tinggal gunakan saja salah satu tombol yang kita inginkan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana sih proses hot waternya. Ya, hot water itu bisa kita keluarkan langsung dari steam ini. Caranya apa? Tinggal kita buka aja. Di sini ada knob, kita putar. Nah, ini fungsi di sini adalah dia hot water. Ya, di sini air panas, keluar di sini air panas. Hot water. Oke. Nah, kalau mau dibikin steam gimana? Ketika kita mau bikin steam, itu tinggal kita tekan aja tombol steam. Nah, dia akan meningkatkan suhunya sampai di 130 derajat. Begitu sudah 130 derajat, maka sudah siap untuk dibuat steam mode. Ya, ketika teman-teman atau rekan-rekan mau bikin latte art atau mau bikin cappuccino, jangan lupa ininya ditekan dulu supaya suhunya sampai di 130 derajat. Steamnya seperti apa? Kita buka knopnya. Nah ya, steamnya di sini juga kuat ya. Steamnya sangat kuat sekali gitu. Oke, ya, steamnya kuat itu, sangat kuat ya. Cukup banget itu untuk bikin latte art ataupun cappuccino seperti itu. Ya, nah karena ini suhunya masih 130 derajat, terus misalkan kita mau bikin espresso lagi, gimana caranya? Kita pencet lagi. Nah, dia akan mode menurunkan suhu ke mode 96 derajat yang tadi sudah kita setting di PID-nya. Ya, cuman karena itu butuh waktu, kita bisa langsung buang aja. Kita buang uapnya, kita buang steamnya. Kita buka knopnya. Nah, begitu dia sudah berubah jadi angka detik, berarti dia suhunya sudah turun menjadi suhu yang sesuai kita setting di PID tadi. Ya, jadi tinggal kita stop. Nah, berarti suhunya udah siap untuk brewing lagi. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk fitur dan juga pengoperasiannya. Setelah ini kita akan demokan bagaimana untuk mengekstrak espresso dan juga latte art-nya. Sip. Mantap. Baik rekan-rekan ya, tadi kita udah jelaskan tentang fitur dan juga tentang pengoperasian. Sekarang kita akan demokan untuk membuat espresso. Ya, kita siapkan timbangannya, kita taruh di sini ya. Dan kopinya juga udah saya siapkan ya. Kopinya udah kita siapin. Kopinya kita pakai di 18 gram. 18 gram. Kita akan bikin pakai rasio standar lah ya. Kita pakai rasionya di espresso standar lah, 1:2 lah, atau 1:2,5. Nah, kita pasang, saya siapin. Berarti kita coba nanti di gramasinya kita pakai di ya kurang lebih di 45 lah. Kita coba di 45 gram ya. Oke, kita mulai. Ya, ini espressonya ya. Kita sampai di 45 gram. Oke, ya. Ini untuk kualitas espressonya. Ya. Oke. Bagus ya, teman-teman ya.
ya. Nih, wow, oke. Jadi kurang lebih kalau untuk espressonya seperti ini. Nanti kita akan coba cek ketika kita bikin steaming. Baik teman-teman, tadi kita udah demo untuk bikin espressonya. Sekarang kita mau demo bikin foamnya atau milk foamnya. Oke ya, kita tekan dulu untuk tombol yang steaming ya, seperti yang tadi kita jelaskan pada saat sesi pengoperasian ya. Nah, kita tunggu suhunya sampai kurang lebih di 130 derajat. Kalau dia udah standby, baru mulai kita bisa steaming ya. Kita tunggu, dia masih kedip-kedip, berarti dia sedang memanaskan ya. Ini udah nih, udah standby di 130 derajat. Oke, kita mulai steaming ya. Kita buang sedikit sisa air yang masih ada, baru kita steaming. Kita pakai susunya di 140 sampai 150 milian lah tadi. Ya, ini dia lagi rolling dulu. Tadi kita habis stretching, sekarang kita rolling. Kita halusin semua foamnya. Oke, cukup. Jangan lupa dilap, flushing ya. Udah ya, ini hasilnya ya, kayak cat basah, oke banget ya. Sekarang kita coba bikin latte art. Oke. Oke ya teman-teman ya, bisa dilihat dari hasilnya. Kita buat steaming dan kita buat latte art juga hasilnya oke banget. Nah ya, jadi udah nggak diraguin lagi lah untuk kualitas dan performa dari mesin kita ini ya. Jadi kalau teman-teman mau buka kedai kecil-kecilan atau mau bikin kopi yang mantap ya, yang kelas-kelas kafe tapi ada di rumah ya, mesin ini cukup lah ya. Jadi seperti ini ya. Setelah ini kita akan ngebahas tentang bagaimana perawatannya. Baik rekan-rekan semua, setelah kita bahas mengenai fitur, pengoperasian dan juga demo ya untuk bikin espresso maupun bikin latte art, sekarang yang gak kalah penting adalah bagaimana untuk perawatannya. Perawatan yang paling utama dari mesin ini adalah setiap kali kita habis bikin espresso, kita jangan lupa untuk flushing untuk membilas group headnya. Dengan kita pencet aja kayak bikin espresso biasa ya, seperti itu namanya flushing, supaya kita benar-benar bersih penggunaannya. Lalu yang kedua, setiap kali kita habis bikin latte art atau habis bikin milk steaming ya, kita bikin steaming lah pokoknya ya, itu kita flushing juga ya, kita flushing juga supaya tidak ada susu yang tertinggal di steam wand. Lalu selanjutnya adalah ketika drip tray ini penuh, nanti dia akan ada indikator yang keluar dari lubang sini. Itu tinggal kita buka aja seperti ini, lalu kita bisa bersihkan. Kita angkat drip tray-nya, lalu kita buang air-air atau sisa kotoran kopi yang mengendap. Seperti itu aja teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali, sangat mudah, dan kita bisa membuat kopi yang berkualitas dengan alat yang oke, dan yang terpenting harganya terjangkau. So, kapan lagi? Gak usah ragu-ragu, langsung aja di order ke link yang ada di YouTube kita. Oke, terima kasih semuanya.